Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Winardi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan digital, yaitu menjadi warga digital yang etis dan cerdas. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa capek gara-gara dunia digital? Tiap kali buka media sosial, informasi numpuk, debat di mana-mana, belum lagi berita yang bikin kita bingung. Nah, selamat datang di era digital. Semua terkoneksi, tapi juga penuh jebakan. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai internet, tapi soal gimana kita memahami, menyaring, dan menyikapi informasi dengan bijak dan benar. Setiap kita nge-share berita, kasih komentar, atau posting sesuatu, itu semua punya dampak dan konsekuensinya, teman-teman sekalian. Nah, etika bermedia itu artinya kita berpikir, apakah ini benar? Perlu nggak sih dibagikan? Apakah ini bisa menyakiti orang lain atau tidak? Nah, itu yang perlu kita pikirkan, teman-teman sekalian, ketika kita menggunakan media sosial. Jejak digital itu terbentuk dari postingan, teman-teman. Ingat, jejak digital itu nyata dan bisa bertahan lama. Nah, terus, pernah dengar istilah filter bubble? Itu saat media sosial cuma nunjukin konten yang sesuai sama minat atau opini kita. Nah, kita pernah merasa begini ya, ketika kita buka TikTok, seumpamanya Facebook, YouTube, dan lain-lain, yang muncul itu selalu itu saja. Apa yang kita inginkan itu yang muncul, dan selalu itu yang muncul di beranda kita. Makanya setiap hari kita selalu menonton, bisa jadi tentang kekerasan, tentang penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain, dan macam-macam lah. Lalu ada yang lebih berbahaya, teman-teman sekalian, namanya itu disinformasi, yaitu informasi palsu yang sengaja disebar untuk menipu atau memecah belah, begitu teman-teman. Jadi disinformasi dalam media sosial itu sering sekali terjadi. Si media ini mengatakan ini, media ini mengatakan ini. Jadi tidak terkoneksi, kita tidak tahu mana yang benar di antara keduanya. Nah, itulah perlu kita perhatikan dan perlu kita analisa lagi. Kira-kira mana yang benar, apa yang perlu kita share, cara berkomentar yang baik itu bagaimana. Begitu etika yang baik dalam bermedia sosial. Makanya penting banget buat kita verifikasi info ya, teman-teman. Cek sumbernya dari mana, ini benar atau tidak, ada hukum yang mengaturnya atau tidak. Terus lihat tanggal penerbitannya, kapan ini diupload. Jangan-jangan kita tonton hari ini padahal diuploadnya 10 tahun yang lalu, begitu. Terus bandingkan dengan media-media yang terpercaya, media-media yang sudah ada izinannya, begitu, supaya tidak terjadi yang namanya disinformasi atau kesalahpahaman dalam bermedia sosial. Terus teman-teman sekalian, kita semua punya versi digital dalam diri kita. Kita punya versi untuk mengekspresikan diri kita dalam dunia sosial atau dalam internet, misalnya lewat foto, lewat status di Instagram, di WA, Twitter, dan lain-lainnya, dan juga komentar. Kita sedang membentuk citra diri kita. Oh, saya ini seperti ini. Saya mengekspresikan diri saya itu, menceritakan diri saya itu seperti ini lewat foto, lewat status di Instagram, di Facebook, di Twitter, di WA, dan lain-lainnya.
Tapi apakah itu benar-benar diri kita? Nah, itu tidak tahu. Jangan-jangan atau hanya versi yang kita tampilkan biar terlihat sempurna, biar orang lain itu menganggap oh dia ini seperti ini. Padahal tidak semata-mata seperti itu. Jadi teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, menjadi warga digital yang cerdas artinya otentik, sadar, dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita posting, apa yang kita komentari. Begitu. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya demi validasi digital, hanya demi pujian dari orang. Begitu. Jangan hanya karena itu kita kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Yang sebenarnya saya ini pemalu, saya ini tidak mau, mohon maaf, saya tidak mau aurat saya dilihat oleh orang lain. Tapi demi pujian, demi konten, kita rela aurat kita dilihat oleh orang lain. Kadang banyak orang-orang di luar sana itu demi konten rela membagikan kehidupan keluarganya itu demi konten, gitu, demi dipuji oleh orang lain. Nah, ini semua yang harus kita hindari, teman-teman sekalian. Nah, terus dunia digital itu memang luas ya, teman-teman sekalian. Maka perlu hati-hati, perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Dan juga tanggung jawabnya ada di tangan kita semua. Tergantung kita yang menggunakan media sosial itu. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama menjadi warga digital yang etis, kritis, dan cerdas. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari satu klik yang bijak. Begitulah teman-teman. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari satu klik yang bijak. Satu kali kita klik komentar yang positif akan membawakan dampak positif pula. Satu kali klik kita memberikan komentar yang negatif akan memberikan dampak negatif pula. Satu kali klik kita mengupload video negatif akan berdampak negatif pula terhadap kita, dan begitulah seterusnya. Maka saya menghimbau kepada teman-teman dimanapun kalian berada, mari kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jadilah warga digital yang etis, kritis, dan cerdas. Ya, itulah sedikit informasi atau sedikit percakapan saya dalam layar ini. Mungkin apa yang bisa saya informasikan, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait etika dalam bermedia sosial. Jangan sampai sesuatu yang telah kita lakukan bisa memberikan dampak buruk terhadap kita. Makanya saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman seluruh yang melihat video ini semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Semoga bisa bertemu kembali. Saya Didi Winardi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.